Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yain dengan NPM 1840102058. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Nah, pada pertemuan kedua itu membahas tentang proses pembentukan Undang-Undang Perancangan Peraturan Negara Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan Presiden. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan UU: 1. Perencanaan, 2. Penyusunan persiapan pemerintah DPR, 3. Pembahasan DPR, 4. Pengesahan, 5. Pengundangan. Nah, pada pertemuan ketiga itu membahas tentang sejarah peraturan perikanan di Indonesia. Peranan hukum laut dalam kedaulatan rakyat Indonesia. Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan Ordonansi 1939 tentang wilayah laut dan lingkungan maritim yang menetapkan laut teritorial hanya selebar 3 mil, yang merupakan hukum laut warisan Hindia Belanda. Lebar 3 mil ini merupakan gambaran dari pandangan yang berlaku tentang lebar laut teritorial kala itu sebagai kebiasaan internasional. Sebelum adanya konferensi kodifikasi Den Haag tahun 1939, sejarah peraturan perundang-undangan perikanan Indonesia. 1. Masa ordonansi Belanda. 2. Masa pasca kemerdekaan. 3. Masa undang-undang perikanan. Hukum laut untuk perlindungan sumber ekonomi maritim UNCLOS 1958 membagi laut dalam 2 kategori utama, yaitu 1. Laut teritorial dan laut lepas. Pada laut teritorial, negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh untuk mengatur termasuk dasar laut dan udara di atas wilayah tersebut, yang disertai dengan kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Kedaulatan ini berarti juga hak untuk menguasai sepenuhnya seluruh sumber daya alam hayati, non-hayati yang ada di wilayah laut teritorial. Penguasaan kedaulatan ini merupakan suatu penambahan sumber ekonomi dengan konsep wawasan Nusantara yang telah diakui secara internasional. Nah, pada pertemuan keempat itu membahas tentang penegakan hukum perikanan di wilayah laut Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pantai, laut lepas, teluk, dan selat. Memiliki pantai sepanjang 95,181 km dengan 5,8 mil pada kilometer 2 wilayah perairan. Kondisi geografis seperti itu memberikan kekayaan sumber daya laut dan ikan, perairan laut yang luas dan kaya akan spesies,
jenis, dan potensi perikanan. Secara geografis, lautan Indonesia yang terletak di Khatulistiwa dan iklim tropis tampaknya membawa konsekuensi dari kekayaan spesies dan potensi sumber daya perikanan. Indonesia merupakan negara kepulauan berbentuk maritim, negara kepulauan yang membentang sekitar 5.000 km di sepanjang garis Khatulistiwa. Dalam geostrategi, Indonesia berada dalam posisi silang dari 2 benua dan 2 samudra. Posisi geostrategis di benua Asia dan benua Australia menjadikan Indonesia adalah salah satu di antara perbedaan peradaban yang sangat mencolok, yaitu peradaban Barat Australia dan peradaban Timur Asia. Posisi geostrategis yang dimuat dari 2 samudra yaitu 1 Samudra Pasifik, 2 Samudra Hindia, yang menjadikan Indonesia berada di jalur pelayaran yang sangat sibuk bagi masyarakat internasional. Kondisi semacam ini memberikan dampak penting baik secara positif maupun negatif untuk Indonesia internasional maupun interpersonal. Salah satu dampak positif yang dapat dipetik adalah adanya potensi ekonomi yang sangat besar dalam proses perdagangan lalu lintas internasional melalui 3 jalur laut Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia ini salah satu dampak negatif yang umum adalah salah satu sumber daya laut sebagai akibat dari rendahnya kemampuan untuk mengirim dan menjaga dari pihak ketiga. Menjadi negara kepulauan laut memiliki fungsi yang sangat penting bagi NKRI, yaitu laut sebagai media pemersatu bangsa, media sumber daya media pertahanan dan keamanan. Diplomasi media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, laut juga memiliki makna penting, yaitu sebagai wilayah kedaulatan negara, ruang industri maritim, jalur laut tentang komunikasi dan sebagai ekosistem. Pada pertemuan kelima membahas tentang hukum laut. Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu 1. Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan, Konvensi tentang laut lepas, 3. Konvensi tentang landas kontinen, 4. Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas. Negara kepulauan yaitu negara yang seluruhnya terdiri dari suatu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau perairan dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan erat sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Ada 4 golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan, yaitu 1. Negara tetangga ASEAN Australia, negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut. Jepang, negara maritim yang berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut Eropa Barat. Negara maritim besar yang mempunyai strategi militer Amerika Serikat dan Uni Soviet. Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas antara lain 1. Kebebasan pelayaran, 2. Kebebasan penerbangan. Nah, pada pertemuan ke-6 itu membahas tentang
perspektif kebijakan daerah dalam konteks UUU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan terkait. Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah pernyataan tegas tentang hak daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bertitik tolak dari tujuan negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengarah kepada negara welfare state yang artinya negara dengan otoritas yang dimilikinya wajib melaksanakan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Terkait dengan tanggung jawab yang luas tersebut, dilakukan pemencaran kekuasaan negara dalam dua bentuk pemencaran: pembagian kekuasaan negara, yakni 1. Pemencaran kekuasaan secara horizontal, 2. Pemencaran secara vertikal. Pada pertemuan ke-7 itu membahas tentang pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. Sebuah pendekatan sosial legal analisis pengembangan nelayan berakar kuat dari pembentukan regulasi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan sektoral. Dari pendekatan analisis kritik terhadap peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari objek kajian. Hal ini penting untuk menemukan solusi integresif terhadap pembentukan peraturan yang kurang memihak kepada masyarakat lemah. Selama beberapa dekade, dimensi kearifan lokal hilang dari wajah pembangunan nasional, terutama implementasi tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Kearifan lokal menemukan ruangannya di era reformasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan tata kelola sumber daya alam seperti UUU Otonomi Daerah, UUU Desa, UUU Perikanan, UUU Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta UUU Kelautan. Terdapat beberapa kelemahan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan berbasis kearifan lokal. Kelemahan-kelemahan dimaksud perlu disinkronisasi serta dipertegas untuk memberi ruang yang luas bagi pembentukan kebijakan dan program pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal.